kalian semua di rumah? Dahsyat. Luar biasa. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau katakan pujian kita bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Tanpa
kita bersama-sama bacaan kitab suci, doa setiap hari. Semua kebenarannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau, sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu sehingga kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan sehingga kami terus bersyukur dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabar kalian semua? Kami harap walaupun kamu masih di rumah saja, ibadahnya kita tetap ibadah dengan sukacita dan biar kita semua bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kevin mau bercerita tentang gambar apakah ini? Apakah adik-adik tahu? Kalau kamu melihat ini adalah gambar pelangi. Kalau kamu melihat pelangi, apa yang kamu ingat? Coba dipikir. Ketika kamu melihat pelangi, apa yang kamu ingat? Nah, kalau kita melihat pelangi, yang kita ingat pertama kali adalah janji Tuhan kepada umat manusia. Janji apa itu adik-adik? Bahwa Tuhan gak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Nah, adik-adik tahu gak kisah apa kalau melihat tentang pelangi ini? Dalam Alkitab Kejadian pasalnya yang ke-6 dimulai dengan kisah manusia yang hidup di dalam dosa. Kecenderungan hati manusia adalah melakukan dosa semata-mata. Apapun yang mereka lakukan adalah hal-hal yang jahat dan tidak menyukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan menjadi marah, lalu Tuhan hendak menghukum bumi dengan air bah. Wah, waktu Tuhan mau menghukum bumi dengan air bah, ada satu keluarga yang dilihat Tuhan atau dalam pandangan Tuhan adalah orang yang hidup benar, takut akan Tuhan zaman itu. Yaitu keluarganya siapa? Keluarganya Nuh. Nuh, istrinya, 3 anaknya bersama 3 menantunya
hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi di antara semua orang yang berdosa itu ada satu keluarga yang jumlahnya 8 orang hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh mereka untuk membangun sebuah bahtera yang ukurannya sangat besar. Di dalam Alkitab ditulis ukuran bahtera tersebut, adik-adik. Coba kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Besar sekali bahtera tersebut dibuat oleh Nuh dan keluarganya. Supaya apa? Nuh dan keluarganya bisa masuk di dalam bahtera itu bersama dengan binatang-binatang yang disuruh Tuhan untuk datang dan masuk ke dalam bahtera. Semuanya berpasang-pasangan. Ada mulai dari binatang yang paling besar sampai binatang yang paling kecil, yaitu binatang yang paling besar. Ada gajah, ada jerapah, ada singa, ada beruang, ada pokoknya semua binatang yang berpasang-pasangan disuruh Tuhan masuk ke dalam bahtera. Sampai tidak lupa binatang yang paling kecil pun masuk ke dalam bahtera, yaitu 2 ekor semut. Jadi semua binatang di bumi ini berpasang-pasang disuruh Tuhan masuk ke dalam bahtera. Karena Tuhan hendak menghukum bumi dengan air bah. Setelah bahtera tersebut selesai dibangun, sudah jadi, semua binatang sudah masuk, Nuh dan keluarganya sudah masuk, pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan. Lalu selama 40 hari, 40 malam, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat ke bumi. Tuhan membuka semua mata-mata air hingga air meluap-luap dan semua orang yang berdosa di bumi itu mati tenggelam. Hanya Nuh dan keluarganya yang hidup saat itu. Nah, adik-adik, selama 40 hari, 40 malam hujan turun ke atas bumi. Lalu setelah itu air itu menggenangi bumi selama 150 hari. Dan matilah semua yang hidup dan bernafas dan bergerak di bumi kecuali Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan masuk dalam bahtera bersama-sama dengan semua hewan yang ada di dalam bahtera. Setelah 150 hari lewat, ketika air itu mulai surut perlahan-lahan dan benar-benar sudah kering, Tuhan membuka pintu bahtera, lalu Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Adik-adik tahu apa hal pertama yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya setelah mereka keluar dari bahtera? Kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, ketika Nuh dan keluarganya melewati satu situasi yang sulit, yaitu air bah dan semua orang mati, dan karena mereka selamat, pertama kali yang mereka lakukan ketika keluar dari bahtera adalah mereka mempersembahkan korban buat Tuhan. Wah, ketika korban itu selesai dipersembahkan, waktu Tuhan melihat korban itu, lalu hati Tuhan merasa senang. Tuhan berjanji kepada Nuh dan kepada setiap kita. Di ayatnya yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-13.
Busurku kutaruh di awan supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Yaitu perjanjian apa adik-adik? Yaitu perjanjian bahwa Allah akan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Allah tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Nah, adik-adik, dari cerita ini yang mau Kak Evi bagikan buat kita semua adalah apa yang dilakukan Nuh dan keluarganya ketika mereka keluar dari Bahtera, yaitu mereka mempersembahkan korban buat Tuhan. Karena itu Evi mau bilang, apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, sedang mengalami masalah COVID, virus corona, sampai-sampai kita masih ibadah dari rumah, belajar pun di rumah, nggak bisa bebas kemana saja, banyak orang yang sakit. Tapi ingatlah baik-baik, ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji untuk selalu menyertai setiap kita. Ketika Allah berjanji, maka Dia Allah yang akan selalu menggenapi janjinya. Dan belajarlah dari Nuh dan keluarganya. Apapun situasi dalam kehidupan kita, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dengan bersyukur, segala sesuatu akan menjadi lebih gampang, lebih mudah, dan bisa kita hadapi bersama-sama. Karena itu dalam segala hal dalam hidup kita, ayo mulailah untuk bersyukur dan selalu bersuka cita. Amin. Nah, yang kedua yang Kak Evi bagikan, kamu ingat baik-baik ya, setiap kali kamu lihat ke langit, pasti kamu lihat ada pelangi kalau hujan selesai, ya kan? Kalau kamu mengingat pelangi, ingat baik-baik bahwa Alkitab kita tidak pernah berbohong. Karena Alkitab menulis dengan jelas bahwa ketika Tuhan melihat pelangi, Tuhan akan ingat bahwa Tuhan gak akan lagi hukum bumi dengan air bah. Berarti kalau kamu lihat pelangi, ingat baik-baik ada satu kisah bahwa Tuhan berjanji gak akan hukum bumi lagi dengan air bah. Dengan begitu kamu bisa semakin yakin dan semakin percaya bahwa firman Tuhan kita ini benar-benar pernah terjadi, bahwa janji Tuhan itu benar-benar pernah ada, bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Nah, itu saja ceritanya Kak Evi hari ini. Kak Evi harap semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ingat dua hal ini. Terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dan ingat janji Tuhan lewat pelangi. Amin. Setiap kali kamu lihat pelangi, kamu ingat ya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan selalu Tuhan genapi. Oke, itu saja firman Tuhan dari Kak Evi. Tetap di rumah saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami bersama-sama, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, dari sekolah minggu kita sudah selesai. Minggu depan kita berjumpa lagi dalam video-video ibadah kita yang baru, dan kita akan beribadah bersama-sama serta bertumbuh bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.